Halo semuanya, nama saya Uldan Kurniadi dan selamat datang di tutorial Java untuk pemula yang ke-18. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya menggunakan sebuah metode yang memiliki nilai return atau nilai balik. Oke. Jadi kalau di video sebelumnya ya, kita udah nyoba buat metode, nih kayak gini metode, tapi nilai baliknya itu void atau tidak memiliki nilai balik. Nah, sekarang gimana caranya supaya metode ini memiliki nilai balik. Jadi nanti kurang lebih teman-teman bakal lihat seperti ini. Kurang lebih beginilah. Ya, intinya begini. Nah, jadi gimana sih caranya? Oke, langsung aja kita coba ke codingnya. Pokoknya ini sangat bermanfaat banget lah pokoknya ya. So, let's check it out. Oke, jadi pertama-tama ceritanya saya udah punya objek nih bernama Apple ya. Itu dari Apple ini. Nah, kemudian kita buat metode baru. Kita buat tipe datanya public supaya bisa diakses di kelas utama. Terus kemudian misalnya kita mau buat sebuah fungsi penjumlahan. Integer penjumlahan. Dan kemudian oh ya, saya punya angka 1, angka 2. Oh ya, bertipe data integer masing-masing ya. Dan kemudian di sini saya mau menjumlahkan angka 1 dan angka 2. Jadi saya punya integer total sama dengan angka 1 plus angka 2. Dan kemudian saya kembalikan nilai penjumlahannya, yaitu si total ya. Jadi nilai total akan saya kembalikan ke dalam kelas yang memanggilnya. Jadi oke. Jadi tadi saya punya apa namanya? Punya penjumlahan. Nah, saya punya sebuah metode dengan nama penjumlahan. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus kita masukin, yaitu parameter input ya. Bisa dilihat di video yang ke-16 gitu kalau nggak salah. Nah, misalnya saya punya angka 5 dan angka 7. Jadi harusnya sih hasilnya 12. Tapi hardcode begini bukan praktek yang baik. Oke, jadi saya buat begini. System.out.println kemudian string dot value of metode yang tadi. Oke. Jadi ayo coba kita jalankan. Dan ya, hasilnya 12 seperti perkiraan saya tadi. Nah, kenapa bisa begini? Kenapa bisa 12? Nah, cara kerjanya itu yaitu begini. Jadi, di sini kita memanggil metode dengan nama penjumlahan. Nah, penjumlahan ini memiliki parameter yang bernama angka 1, tipe datanya integer, dan angka 2, tipe datanya integer juga. Nah, dia membutuhkan dua parameter masukan. Nah, kita masukkan di sini parameter masukan satunya yaitu angka 5 sebagai angka 1 ya. 5 sebagai angka 1 dan 7 sebagai angka 2. Nah, setelah diterima, maka kita akan masuk ke dalam statement pemrosesan ininya, pemrosesan metodenya. Nah, jadi anggaplah kita punya sebuah variabel bernama total, variabel lokal nih ya. Lokal tuh yang ada di dalam metode. Variabel lokal bernama total. Dan kemudian si total ini adalah jumlah dari angka 1 ditambah angka 2. Kemudian setelah kita dapatkan totalnya, nilai total ini akan dikembalikan kepada kelas atau metode yang memanggil si metode penjumlahan ini. Jadi karena kita memanggil penjumlahan di sini, jadi nilai yang udah masuk akan kembali ke sini. Nah, jadi misalnya kita punya 8, pasti akan berubah jadi 13. Nah, begitu. Oke. Jadi sebenarnya simpel sih. Dan apa gunanya? Banyak banget sih sebenarnya. Jadi
Dengan ini teman-teman cukup menggunakan variabel lokal dan gak usah bikin banyak-banyak variabel global di sini yang ya makan memori lah gitu ya. Dan kemudian cukup ringkas. Dan ya, mungkin cukup sampai sini aja video kali ini. Karena selanjutnya kita akan masuk ke enkapsulasi atau penggunaan getter setter. Nah, ini bakal lebih seru lagi, kerasa banget OOP-nya. Jadi tetap stay di sini. Silahkan tonton video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau suka silahkan tinggal klik like. Kalau ada yang dibingungin tinggal tulis di kolom komentar. Kemudian kalau kira-kira ini bermanfaat menurut teman-teman silahkan di-share. Dan kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, sekian aja dari Wildan dan ya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.